Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari ini terkait pelatihan EDM Erkam tahun 2023. Selanjutnya, sholawat beriring salam, mari bersama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, yang kami hormati Bapak Pengawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, yang kami hormati Bapak Lui Afwani selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan juga bersama tim inti Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala dan Operator RA, MI, MTS, dan MA se-Kabupaten Indragiri Hilir, serta rekan-rekan Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan kesambutan Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Maaf sebelumnya, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran sebelum memasuki acara selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bapak Dr. Andes Haji Afrizal MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri atau yang diwakili oleh Pak Sumba TU atau yang lain. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Yang saya banggakan dan saya hormati juga narasumber dari tim inti Kabupaten, TIK, yang dalam hal ini Pak Lui dan kawan-kawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah yang mengikuti kegiatan Zoom Meeting pada siang ini, sore ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah tidak hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun dalam Zoom meeting kita masih dapat bersilaturahmi, bertemu, bertatap muka, walaupun tidak langsung bertatap muka, tetapi ini suatu rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memanfaatkan teknologi, kita masih bisa bersilaturahmi, tidak hanya satu atau dua orang, tapi ini cukup banyak dan ramai, alhamdulillah.
Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Negeri Ilir yang saya hormati, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Provinsi Riau yang saya hormati, yang saya banggakan, dan hadirin hadirat peserta Zoom pada hari ini tentang EDM dan RKAM, yang mana kita ketahui bahwa EDM RKAM untuk BOS kita itu sangat rendah capaiannya. Jadi oleh karena itu melalui Zoom ini kita akan menggesa progres yang rendah tadi agar ketercapaian BOS kita itu pada tahun ini bisa lebih digesa lagi dan lebih cepat lagi. Yang saya hormati juga nih kawan-kawan di seksi Penmat yang mentaja kegiatan ini, alhamdulillah saya sangat bangga sehingga kita dapat bersilaturahmi bertemu. Walaupun saya di Pekanbaru, tetapi kita masih bisa bersilaturahmi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi saya bersilaturahmi kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dengan Pak Kabid, juga berbincang-bincang tentang asesmen madrasah. Nanti mudah-mudahan Pak Kabid bisa menjelaskan bahwa asesmen madrasah itu sama dengan ujian nasional dulu, tetapi ini ada pelaksanaannya di madrasah, yaitu untuk kelas akhir, kelas 6 untuk MI, kelas 9 untuk MTS, dan kelas 12 untuk MA, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh madrasah dengan membuat soal, membuat yang berkaitan dengan penilaian, ya baik yang mana bisa dengan praktek atau apa yang disesuai lah dengan petunjuk dan KMA 183 itu, agar dilaksanakan penilaiannya juga seperti demikian, dilaksanakan oleh madrasah. Jika madrasahnya sudah terakreditasi bisa melaksanakan sendiri untuk pembuatan soal, kalau tidak ya bergabung dengan induk KKM. Nanti ini akan dijelaskan juga oleh Pak Kabid bagaimana pelaksanaan kegiatan asesmen nasional, yang mana ini ada tujuannya untuk penilaian akhir pengisian ijazah, rapor dan ijazah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita khusus Zoom kita itu bagaimana menggesa EDM RKAM dan evaluasi diri madrasah dan elektronik rencana kerja anggaran madrasah, yang mana kita ketahui ini harus sesegera mungkin diisi agar madrasah itu bisa menerima bosnya. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa menerima bos. Yang mana kita ingatkan kepada madrasah bahwa kita barusan kemarin itu melaksanakan BIMTEK guru-guru untuk KSM. Nah, jadi berkaitan dengan itu juga mohon nanti pada tim TIK membimbing, mengarahkan kepada madrasah penerima BOS untuk menganggarkan juga tentang kegiatan pembinaan guru-guru kita, pembinaan siswa di madrasah tentang KSM. Jadi sepulangnya nanti, ini kita tidak lama lagi kalau selesai EDM RKAM dan menerima dana BOS nanti, kita akan menganggarkan untuk kegiatan KSM itu sendiri. Yang mana kalau tidak dianggarkan di dalam RKAM, nanti kalang kabut kita mencari dana untuk kegiatan tersebut. Nah, jadi di dalam penuangan kegiatan itu nanti, di dalam EDM
laksanakan, tentu peningkatan mutu madrasah itulah yang kita gesa, kita kejar nanti juga. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyusun DMR kami itu dengan memperhatikan semua kebutuhan madrasah itu supaya terpenuhi, tidak hanya sepihak atau segelintir saja yang dipenuhi, tetapi itu bisa secara menyeluruh terpenuhi, terlaksana, sehingga tidak ada hal-hal yang ditinggalkan. Saya rasa itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk panjang lebar nanti bisa berdiskusi, dan kita mohon kepada Bapak Kepala Bidang Penmat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dapat memberikan sambutan, arahan kepada kita semua, karena kita pada saat ini sangat banyak sekali program-program yang harus kita selesaikan, khususnya madrasah-madrasah kita, yang mana IKM, apalagi namanya madrasah yang kantin bersertifikat dan lain-lain sebagainya, itu sesegera mungkin, karena tidak ada ya waktu-waktu yang kita larikan, tidak ada yang waktu-waktu yang terbuang, semua harus dimanfaatkan seefisien mungkin agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini terlaksana. Terus koordinasi, terus kita bekerja sama membangun apa-apa yang harus kita kerjakan pada saat ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, mohon kepada Pak Kabid dapat memberikan arahan dan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita ini dengan resmi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan arahan sekaligus membuka acara kita secara resmi oleh Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kepada Bapak Dr. Haji Mulyar di MPD. Hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Rasulullah. Puji syukur marilah kita sama-sama persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang ini saya diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala madrasah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan acara ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bacakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Seterusnya seluruh staf yang ada di pendidikan madrasah Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian seluruh kepala madrasah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah.
Seyogianya tadi memang saya dapat info dari kepala seksi bahwasanya akan ada Zoom pada hari ini jam tepatnya pukul 2. Tadi saya sudah masuk pukul 2 dan alhamdulillah kawan-kawan sudah hadir juga. Kalau yang saya lihat di layar saya, jumlah peserta pada saat ini adalah yang sudah masuk 129 orang. 129 orang, tapi saya melihat masih banyak yang belum bergabung terkait dengan jumlah madrasah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Sudah masuk, menyantumkan nama, tetapi kameranya nggak hidup. Ya, kamera zoomnya nggak hidup. Ya, kita biasalah lagunya lagu dahulu, nggak pernah lagu tahun 2023 nih. Lagunya masih tahun lagu 2022. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti. Padahal sudah capek-capek kepala seksi mengundang, tiba-tiba tidak ada, hanya sebagian kecil yang hadir. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Mudah-mudahan mereka ini berasumsi aja mereka mendengar, ya. Mudah-mudahan mereka mendengar walaupun kamera yang tidak dibuka atau dihidupkan. Baik, perkembangan kekinian terkait dengan Zoom saya yang terdahulu, bahwasanya seluruh madrasah di Riau tahun 2002, tahun pelajaran 2023-2024 ini sudah wajib menggunakan kurikulum merdeka ataupun IKM, implementasi kurikulum merdeka. Hari ini tanggal 21, masih ada lagi 4 hari lagi, karena tanggal 25 nanti pembukaan ataupun pendaftaran di PDUM, aplikasi PDUM segera akan ditutup. Oleh sebab itu, bagi madrasah yang belum mendaftar di aplikasi PDUM, kiranya dapat segera, karena waktunya tanggal 25 nanti sudah ditutup, ataupun 25 itu hari terakhir itu pendaftaran IKM, implementasi kurikulum merdeka. Itu catatan pertama. Nah, saya menghimbau kepada seluruh madrasah yang ada ataupun RA yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya dengan segera dapat mendaftarkan lembaga pendidikannya ataupun madrasahnya untuk bergabung di aplikasi PDUM untuk mendaftarnya. Itu catatan pertama. Lalu yang kedua, sesuai dengan undangan ini, bahwasanya Zoom kita ini ada terkait dengan pelaksanaan asesmen madrasah. Asesmen madrasah itu ada kaitannya juga untuk penilaian pada madrasah. Nah, asesmen madrasah ini itu sudah ada juknisnya, tinggal kawan-kawan lagi yang akan tinggal kawan-kawan lagi yang akan menindaklanjutinya. Perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya penilaian madrasah itu yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi
itu terkait dengan lembaga pendidikannya. Makanya harus dibaca juknisnya itu benar-benar kemudian dapat ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Penilaian madrasah, penilaian yang dilakukan apakah itu dalam bersifat PAT, ya, PAT itu penilaian akhir tahunan khusus bagi kelas 12, itu jadwalnya sudah kita edarkan, ada jadwal ralat itu, jadwal ralat. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada kawan-kawan kepala madrasah betul-betul memperhatikan jadwal ralat tersebut. Semula kita bikin rentangnya dan kena hari hari bulan suci Ramadan. Kemudian ketika ada juknis dari pusat, kita majukan kembali sesuai dengan arahan dari surat edaran ataupun juknis yang diedarkan. Itu yang kedua. Untuk melaksanakan penilaian akhir semester untuk kelas 12 ini memang harus melibatkan atau mendampingi sesuai dengan tata cara pembuatan soalnya. Bagi madrasah-madrasah yang belum memiliki, saya ulangi, bagi madrasah yang belum memiliki akreditasi, yang belum memiliki sertifikat akreditasi, kiranya tidak dibenarkan untuk mandiri. Kiranya harus bergabung dengan induk KKM. Nah, oleh sebab itu, mereka yang belum terakreditasi tidak boleh melaksanakan penilaian terhadap siswanya, proses penilaian. Tetapi ketika mereka bergabung dengan penyelenggara, mereka hanya bisa sebagai pelaksana. Nah, saya ulangi, apa perbedaan pelaksana dengan penyelenggara? Penyelenggara ujian akhir semester atau disebut penilaian akhir atau disebut dengan PAS, penilaian akhir semester, ataupun disebut dengan PAT, penilaian akhir tahunan, itu penyelenggara harus sudah terakreditasi. Sementara pelaksana boleh melaksanakan penilaian akhir semester itu atau penilaian akhir tahun. Nah, dan ini betul-betul dicerna oleh kawan-kawan kepala madrasah. Kalau penyelenggara mereka sudah memiliki akreditasi. Kalau pelaksana mereka belum memiliki akreditasi, berarti pelaksana menginduk ke penyelenggara. Namun pelaksananya dikhawatirkan jauh, dikhawatirkan bisa mereka melaksanakan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Jadi bagaimana merancang soalnya? Tetap berfungsi merancang soal ataupun instrumen yang dilaksanakan tetap dirancang oleh guru-guru yang ada seinduk KKM yang telah memiliki akreditasi. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kalau penandatangannya ijazahnya Pak untuk kelas 12? Penandatanganan ijazah itu tetap mengacu kepada PMA nomor 7, nomor 37.
yakni apabila lembaga itu sudah memiliki izin operasional, itu mereka kepala madrasahnya berhak menandatangani ijazah. Nah, jadi umpamanya soal ataupun instrumen penilaian, soal-soal penilaian disusun di KKM, sementara pelaksananya di madrasah kita masing-masing. Nah, penandatangan ijazahnya hanya berdasarkan apabila lembaga pendidikan yang kita pimpin itu sudah terbit izin operasionalnya. Namun untuk penyelenggaraan penilaian, apakah itu PAS, apakah itu PAT, ini tidak boleh karena belum terakreditasi. Nah, ini bedakan ini. Lalu karena lembaga kita pendidikan madrasah ini yang ada di apa namanya, yang ada di Indragiri Hilir ini banyak sampai 300-an untuk madrasahnya. Ya, hampir 400-an. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada kita yang hadir ini supaya memahami pola-pola pelaksanaan apa yang saya sampaikan. Itu poin yang ketiga. Poin yang selanjutnya terkait dengan EDM-RKAM. EDM-RKAM itu mengapa pakai aplikasi pada hari ini? EDM itu evaluasi diri madrasah. Evaluasi diri madrasah. Setiap saat itu kita evaluasi, setiap tahun kita evaluasi. Apa yang kita buat pada tahun ini, tahun depan nggak usah lagi buat. Kecuali dia kalau continuation namanya, berkelanjutan. Tetapi kalau kita ingin melaksanakan ibaratnya yang disebut tadi apa namanya, di samping proses yang kita lakukan di madrasah, kita harus benar-benar memahami regulasi tersebut. Itu poin yang ketiga. Yang keempat terkait dengan yang saya sampaikan barusan, supaya dipahami dan dilaksanakan di lapangan. Lalu yang selanjutnya, yang ke berapa lagi? Yang ke? Halo? Iya, Pak. Yang ke berapa lagi? Kelima, yang Pak. keempat sudah. Kelima, Hah? Pak. Kelima, Pak. Kelima. Kelima. Supaya nanti ada bekal. Yang pertama tadi apa? Saya ulangi ini. Yang pertama? Tentang asesmen madrasah, Pak. Asesmen madrasah. Oke, yang kedua? IKM, Pak. IKM. KM. Yang ketiga? Tentang penyelenggaraan ujian. Penyelenggaraan ujian, Pak. Oke, Pak. PAT. Yang keempat? Penandatanganan Yang ijazah. keempat, EDM-RKAM, Pak. EDM-RKAM. Nah, mengapa dia EDM-RKAM itu? RKAM itu rencana kerja anggaran madrasah. Nah, EDM-RKAM ini evaluasi diri. Jangan itu ke itu tiap tahun dianggarkan. Kan anggaran bos kan ada sama kawan-kawan. Jadi sesuai dengan rencana kerja anggaran madrasah. Kerja boleh, kegiatan boleh. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan dengan kawan-kawan, dan ini betul-betul ditelaah di madrasah kita. Lalu yang kelima saya sampaikan terkait dengan baru-baru ini. Nah, baru yang disampaikan tadi, kita sudah memberikan bimbingan teknis terhadap kawan-kawan kita, guru-guru yang dipilih oleh kawan-kawan yang ada di Indragiri Hilir untuk dikirim 11 bidang studi itu
untuk di KSM-kan, ya, kompetisi sains madrasah. Kemarin sudah kita berikan bimbingan teknis dan narasumbernya alhamdulillah narasumber yang pernah mendapat juara olimpiade, medali emas di olimpiade. Itu ada yang dari luar Riau seluruhnya. Ada dari Depok, ada dari Bogor, ada dari Jakarta, dan ada dari UGM, Jogja, bahkan ada yang dari Malang. Jadi mohon kiranya ini kepada kita untuk membina secara tuntas anak-anak kita supaya madrasah-madrasah kita pembelajarannya di Indragiri Hilir ini agak sedikit meningkat dan akan lebih berprestasi. Seperti tahun lalu, tingkat sanawiyah dapat oleh tingkat sanawiyah sampai ke tingkat MTS apa Bu Ella lupa saya. Tes Hubudin. Pak. Hubudin. Matematika IPA terintegrasi. Iya, IPA terintegrasi sampai ke tingkat nasional. Tapi sayang di tingkat nasional dia tidak mendapat medali. Nah, kenapa demikian? Ini lagi ditingkatkan. Tantangan oleh kawan-kawan yang kepala kamat negeri pada hari ini, ketika muncul kawan-kawan kita yang di swasta itu, madrasah swasta, berarti ada pertanyaan bagi saya, sebanyak itu guru-guru kita yang berkualitas di madrasah negeri, toh tiba-tiba yang juara untuk KSM itu dapat oleh MTS swasta. Kita ini berarti pergeseran kualitas pembelajaran mutu itu sudah bergerak ke swasta. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, oleh sebab itu tepuk tangan untuk kawan-kawan yang dari swasta ini. Karena menunjang dari kawan-kawan yang ada di sekolah di madrasah-madrasah negeri. Itu yang kelima ya. Yang kelima tadi itu. Yang kelima, Pak. Nah, oleh sebab itu yang keenam yang saya sampaikan ini arahnya seluruh sertifikat kantin lagi harus kantin-kantin yang ada di madrasah kita harus sudah memiliki sertifikat halal. Nah, siapkanlah ini PR-PR yang 6 poin ini oleh Bu Ella, koordinir dengan Pak Kepala Seksi, dan ini betul-betul nanti disampaikan kepada Pak Kemenaknya. Dan ini sesuai instruksi dari Menteri Agama kita bahwa sertifikat halal di satker kita, di lembaga pendidikan kita wajib dimiliki di kantin-kantin itu. Saya kira inilah 6 poin yang perlu saya sampaikan dan ada nggak dicatat? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Nah, saya khawatir nanti kita ada nampak wajah nih masing-masing, nanti tidak pula dicatat-catat, hilang pula, habis saya hilang pula dia. Saya kira iya harus jangan sampai hilang, diingat 6 poin saya. 6 poin. Nah, tadi mohon juga Bu Ella dengan Pak Kepala Seksi, kita sudah jumpa tanggal 28 dan tanggal 1 dengan 2 itu saya membawa berkunjung atau membawa narasumber nasional untuk implementasi kurikulum merdeka dari pusat, dari Kasubdit, ya, bukan Pak Kasubditnya tetapi yang ahli di bidangnya khusus untuk madrasah. Tadi kasih madrasah sudah menjadwalkan pula tersendiri. Tapi nggak tahu saya Inhil mau nggak dia nanti untuk ibarat bimbingan teknisnya. Nggak tahu pula, tapi tadi Pak Kasihnya sudah diskusi kita. Tapi untuk tanggal 28 akhir bulan ini, hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu, narasumber dari Jakarta itu saya bawa dia dulu ke Kepulauan Meranti.
ke Indragiri Hilir entah kapan-kapan nanti, kecuali nanti kalau sudah ada sinyalnya dari Bu Ella dengan Pak Kasih ataupun Pak Kemenaknya. Saya kira itu bagaimana kualitas kita madrasah di Provinsi Riau ini maju. Kenapa Zoom ini agak berguna bagi kita supaya kepedulian kawan-kawan di pendidikan madrasah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kemana Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya dapat memahami konsep-konsep pendidikan ke depan itu dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan madrasah supaya madrasah kita hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira tidak perlu tanya jawab ya, Bu Ella ya, Bu, tidak usah tanya jawab lagi ya. Berapa poin tadi? Berapa? 6 ya. 6, Pak. Nah, 6 itulah oleh-oleh untuk kamat yang dibawa pulang. Itulah cara saya. Mudah 6 poin ini iya atau tidak. Termasuk EDMR CAM-nya, termasuk seluruh yang terakhir tadi yang saya sampaikan supaya dibawa pulang dan ditindaklanjuti. Demikian, mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak untuk membuka acara secara resmi. Oh iya, Pak, buka acaranya. Baik. Dengan meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara rapat koordinasi kita tingkat Kabupaten Kemenak Kabupaten Indragiri Hilir dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah memberkahi kita semua. Demikian. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Kabid Penmat Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah membuka acara kita pada siang hari ini dan memberikan wejangan ataupun oleh-oleh ya Pak untuk kita semua di sini agar seluruh kegiatan di seksi pendidikan madrasah tentunya bisa berjalan dengan lancar, baik dan tentunya tepat waktu dan tepat sasaran. Demikian serangkaian acara pembukaan kita pada siang hari ini, dan sebelum kita memulai acara pelatihan terkait EDM RKM, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan di seksi pendidikan madrasah Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satunya terkait tunjangan profesi guru yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Dahlia SPDI kepada Ibu kami, silakan. Ya, sudah masuk. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena tanda tangan itu yang Suara Ibu nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Oke. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Bapak Pengawas Madrasah, tim inti Kabupaten, Kepala Madrasah, Majelis Guru, dan rekan-rekan staf pendidikan madrasah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam lupa kita kirimkan kepada Nabi
kita Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak banyak yang akan Dekatkan saya apa sampaikan. speakernya, biar kuat, biar suaranya keluar. Oh. Dah Pak? Dah kuat Tidak ada. Ya, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru, ya, yaitu tentang pemberkasan PPG PNS, P3K, dan non-PNS. Ini ada ininya nggak, Bu? Ada mic-nya nggak di sini? Hai. Nggak ada. Oke. Ya, kita pakai kamera. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Kedekatan kita harus dengerin. Balik ya? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pemberkasan CPG, PNS, P3K, dan non-PNS. Surat kita sudah kirim beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk persyaratan mohon dilengkapi sesuai daftar checklist yang kami kirimkan. Yang diantaranya untuk PNS itu yang paling utama, P3K harap melampirkan. Kalau yang PNS mungkin sudah tahu syarat-syarat yang dilampirkan pada. Suaranya hilang, Bu. Ya. Terkait dengan guru yang lulus PPG tahun 2022, ya, akan segera mengisi Google Form yang sudah kami kirimkan. Tadi pagi kami sudah mengirimkan kepada yang bersangkutan langsung untuk mengisi. Nah, Google Form ini akan dikirim ke kami untuk melengkap PIK ID, ya, dan untuk mempermudah proses pencairan. Nah, jika Bapak Ibu yang lulus PPG tidak mengisi Google Form, ya, itu akan terkendala proses pencairan sertifikasinya nanti. Dan pengisian Google Form tersebut itu ditutup tanggal 27 Februari ini. Jadi jangan sampai terlambat. Nah, untuk absen kami ingatkan lagi ya Bapak Ibu, paling lambat tanggal 3. Jadi ada bagian guru yang mengantarkan berkas itu belum terbit SKKPT-nya. Nah, itu karena apa? Ya, kemungkinan pada saat cetak S35 itu terlambat. Kemudian ajuan SKBK juga terlambat. Makanya S36 terbit. Nah,
kemungkinan akan terbit SKKPP tanggal 2 dan tanggal 4 pada bulan April nanti, bulan Maret. Asal jangan tidak diisi absen Bapak Ibu. Kalau tidak isi absen maksimal tanggal 3 itu, ya kemungkinan besar sertifikasinya tidak cair untuk bulan Januari. Ya. Udah mulai pasang air meleset. Koordinasi antara guru, majelis guru, dan kepala serta operator. Jadi jangan mengharapkan operator saja untuk mengerjakan kita. Jadi harus ada kerjasama antara guru, majelis guru, ya, kepala madrasah dengan operator. Tidak ada satu menyalahkan. Terus selanjutnya untuk yang belum mengajukan S25 agar segera mengajukan. Ya. Serta S29D juga, ya, ada masih banyak madrasah yang belum mengajukan. Ya, mohon segera ajukan paling lambat tanggal 24. Ajukan ke masing-masing jenjang untuk diverifikasi dan diterbitkan S29E-nya. Nah, jangan lupa S29E-nya itu nanti dilampirkan dalam berkas, ya, Bapak Ibu, untuk proses pencairan. Nah, saya kira untuk pencairan sertifikasi itu yang dapat saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan atau di forum di chat saja. Ya, kita akan jawab. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi terkait informasi tunjangan profesi guru. Dan selanjutnya untuk bidang kurikulum akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Junaidi Eskom. Kepada Bapak kami silakan. Tes, ada suara lagi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Penmat Kantor Wilayah Provinsi Riau, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Yang saya hormati Bapak Kasih Penmat, Bapak Haji Abdul MM, dan rekan-rekan di sisi Penmat saya banggakan, serta Bapak Ibu Kepala Madrasah serta audiens dari Zoom siang ini. Mungkin kita langsung saja. Saya di sini fokus kepada aplikasi PDUM ya, di mana PDUM ini sudah merupakan aplikasi yang penting gitu, karena ujian madrasah ada di PDUM ini nanti untuk data-data siswanya, terus ada ijazah juga sama kelulusan siswa. Nah, baru-baru ini juga ada tambah lagi menu kurikulum merdeka gitu. Jadi kita harus sering-sering buka aplikasi PDUM ini untuk setiap madrasah gitu. Tadi ada yang bertanya mana juknis untuk asesmen madrasahnya. Nah, di situ juga udah ada di post di aplikasi PDUM-nya masing-masing madrasah. Coba lihat di dashboard-nya masing-masing. Di situ ada link untuk mendownload pada halaman Sikurma. Udah ada di linknya di dashboard madrasah masing-masing. Silakan di-download juknis atau SOP untuk asesmen madrasah. Silakan dipelajari karena itu merupakan lengkap. Di situ dijelaskan bagaimana pelaksanaan asesmen madrasah tersebut. Dan berikutnya untuk pendaftaran atau ajuan kurikulum merdeka, itu juga di menu kurikulum merdeka itu ada ajuan. Itu madrasah silakan mengupload surat pernyataan, lalu
surat surat permohonan rekomendasi dari Kemenak Kabupaten Kota, dari Kemenak Kabupaten Kota yang membikinkan nanti surat rekomendasinya. Jadi madrasah cukup mengantar PDF atau langsung saja mengantar ke sini, yaitu surat pernyataan, surat permohonan, dan jadwal rencana kerjanya. Nanti rekom akan dibuatkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Hilir. Setelah diberikan rekomnya, silahkan diupload semua persyaratan tersebut ke ajuan kurikulum merdeka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, sering-seringlah membuka PDUM-nya seperti membuka EMIS gitu. Karena PDUM ini sudah mulai aplikasi menu-menu yang penting masuk ke dalam aplikasi PDUM ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu informasi lagi untuk Bapak Ibu sekalian terkait BOS yang akan disampaikan oleh Ibu Ella Nurella SPD. Kepada Ibu Ella Nurella kami silakan. Terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegel Hilir, yang kami hormati Bapak Kepala RA, selanjutnya para operator yang kami banggakan dan kami sayangi, serta rekan-rekan dari seksi pendidikan madrasah, dan insya Allah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan tentang informasi BOS Bantuan Operasional Sekolah Madrasah. Khususnya pada hari ini juga pelatihan kita berkaitan dengan BOS karena merupakan salah satu persyaratan dari pencairan dana BOS, yaitu mengupload EDM Rekam. Jadi kemarin waktu Zoom yang barusan kita laksanakan, itu sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, tapi mungkin hanya beberapa saja karena sudah pada keluar dari Zoom. Pada kesempatan ini kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, baik RA maupun madrasah, tentang pentingnya mengupload persyaratan dari pencairan BOP dan BOS. Dapat kami sampaikan bahwa untuk juknis BOS itu telah disampaikan oleh pusat dan ada juga di portal BOS. Silakan Bapak Ibu download juknisnya dan di print, diarsipkan serta dibaca dan dipahami. Karena ini merupakan kerja kita dalam setahun ini, acuannya adalah dari juknis BOS. Jadi kami harapkan juknis ini dibaca dan dipahami serta diarsipkan. Karena apabila ada pemeriksaan di 2-3 tahun yang akan datang, LPJ BOS-nya di 2020-23 ini, maka juknisnya yang sekarang 2023, bukan 2025, ya. Jadi kalau Bapak Ibu diperiksa BOS-nya 2023, otomatis juknisnya juga mengikut 2023, tidak juknis 2025. Maka kami mohon tolong diarsipkan dan disimpan benar-benar serta dipahami. Selanjutnya, nggak bisa buka Eri. Tak muncul. Ya, di sini tak ada. Selanjutnya, saya tidak muncul.
Memang belum. Pinjam Kak. HP Kakak Kak. Pinjam. Ini muncul. Ini aja. Belum juga tuh. Belum Kak. Mana bisa? Iya. Ini aja deh. Pinjam deh, diri. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, karena yang saya tulis nih takut pula salah saya kalau saya tidak melihat apa yang sudah saya tulis. Sama aja nih. Sama. Loading dia nih. Itu kan yang mau dibaca. Teruslah. Slide 2. Tak ada. Diri. Materi kan diri. Hari dia mindahkan berarti. Bentar ya Bapak Ibu. Ya mohon dimaklumi karena inilah Zoom yang gratis ya. Bapak Ibu tinggal duduk manis aja. Kita jumpa di mana aja berada. Namun tidak mengurangi rasa apa yang menjadi manfaat dari Zoom ini. Tentunya informasi-informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bentar ya Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak terbaca di layar, saya mungkin langsung bacakan aja apa yang sudah saya buat. Oke. Juknisbos dapat Bapak Ibu baca pada nomor 304 tahun 2023. Nanti silakan